Ibu bapak dan saudara-saudaraku terkasih, hari ini kita bertemu kembali dalam edisi Renungan Harian. Dan hari ini Selasa 20 September 2022. Kita sepakat akan kembali melanjutkan aktivitas kita dalam persekutuan kita dengan firman Tuhan. Maka sebagaimana biasa Bapak Ibu, mari satukan hati dan pikiran kita. Kita awali persekutuan kita dengan firman Tuhan. Di dalam doa, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, hari ini Selasa 20 September 2022, firman Tuhan untuk kita diambil dari 2 Samuel pasal 12 ayat 13. Mari Bapak Ibu, kita renungkan bersama firman Tuhan ini. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati." 2 Samuel bidu 12 ayat 10 tolu. Dungi nina si Daud ma madok si Natan. Nungamar dosa au dopa Jehoba. Jadi nina si Natan ma madok si Daud. Atong nunga disesa Jehoba dosami. Dang bemate anggoho. Demikian firman Tuhan. Tuhan telah menjauhkan dosamu. Ibu bapa dan saudara-saudaraku, ada seorang pemuda yang karena perbuatannya yang penuh dengan tindakan kriminal, dia pada akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Bertahun-tahun dia di penjara itu, dan setiap hari dia merenungi perbuatannya. Akhirnya dia sampai ke dalam penyesalan. Dan akhirnya dia setiap hari selalu berkata, "Tuhan, aku telah berdosa terhadap Engkau." Saudara-saudaraku, seiring dengan perjalanan waktu, si pemuda ini pada akhirnya tiba untuk menjalani masa bebas. Artinya dia telah menjalani semua hukumannya. Malam terakhir sebelum dia bebas, dia berbincang-bincang dengan para sahabatnya di dalam penjara itu. Lalu ia berkata kepada mereka, "Aku sangat sedih." Teman-temannya mengira dia bersedih karena mereka akan berpisah. Lalu teman-temannya mencoba menghibur, lalu berkata, "Nanti kan kita bertemu kembali. Dan kamu bisa sekali mengunjungi kami ke tempat ini." Lalu si pemuda berkata, "Iya, kita boleh bertemu kembali. Ini bukan perjumpaan kita yang terakhir. Tetapi yang saya sedihkan ialah kalau saya nanti bebas, apakah hidup saya masih berarti?" Lalu teman-temannya menjawab dan bertanya kepada dia, "Mengapa kamu bilang hidupmu tidak berarti?" Si pemuda ini menjawab, dan mungkin inilah pergumulan hidupnya. Lalu dia berkata, "Apakah Tuhan masih berkenan mengampuni dosaku? Dosaku yang begitu banyak, yang begitu besar. Sejak kecil saya sudah bergelimang dalam dosa.
Saya masuk ke penjara ini juga karena dosa-dosaku. Apakah Tuhan masih berkenan menerimaku? Dia menangis, Bapak Ibu. Untunglah salah seorang dari temannya memeluk dia dan berkata, "Saudaraku, percayalah, Tuhan menerima engkau. Tuhan menghapus dosa-dosamu." Jawaban itu, Bapak Ibu, sepertinya memberikan dia kekuatan. Dia mampu senyum. Lalu dia berkata, "Kalau nanti saya bebas, saya kembali ke jalan yang benar. Saya menanti sahabat-sahabatku." Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, apa yang mau kita lihat di sana? Ada banyak orang yang terlalu mengandalkan pikirannya, yang terlalu mengandalkan logikanya, yang melihat cara kerja Allah dari cara kerja manusia. Lalu mereka tidak percaya, lalu mereka ragu bahwa Tuhan senantiasa bersedia menerima orang-orang berdosa yang telah sadar akan dosanya dan telah kembali ke jalan yang benar. Ibu, bapak, dan saudara-saudaraku, pergumulan seperti itulah yang kita lihat dalam nas renungan kita hari ini. Daud sebagai seorang raja, sebagai seorang pemimpin bangsa Israel, dia juga tidak luput dari kelemahan. Dia juga jatuh ke dalam dosa akibat keinginannya yang tidak terbendung. Dia merekayasa hingga Uria mati gugur di medan perang. Dan pada akhirnya Batseba jatuh ke dalam pelukannya. Tuhan melihat semua skenario ini. Tuhan melihat kejahatan yang bergelimang dalam kehidupan Daud. Hingga akhirnya Tuhan mengutus Nathan untuk menegur dan menyadarkannya. Bapak, Ibu, Nathan tidak tanggung-tanggung menegur Daud. Dengan perkataan-perkataan yang keras, Nathan membantai Daud. Hingga akhirnya Daud mengaku salah. Daud menyadari dosa-dosanya. Lalu dia berkata, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Saudara-saudaraku, yang mau kita lihat dalam nas kita ialah tindakan Tuhan yang senantiasa bersedia menerima orang berdosa. Dan kebaikan Tuhan yang mengampuni dosa-dosa manusia ada syaratnya. Syaratnya ialah manusia mau mengaku dosa-dosanya. Itulah yang dilakukan oleh Daud. Dia mengaku bahwa dia telah berdosa. Hingga kemudian Nathan sebagai hamba Tuhan mengingatkan Daud, meyakinkan Daud bahwa Tuhan telah menjauhkan dosanya. Apa gunanya ini, Bapak Ibu? Ketika Tuhan telah menjauhkan Daud dari dosanya, itu artinya dia tidak akan mati di sini. Apa artinya mati di sini? Mati bukan dalam arti fisik, tetapi mati adalah putus hubungan dengan Tuhan. Ketika Tuhan menjauhkan manusia dari dosa-dosanya, itu berarti Tuhan bersedia membuka lembaran baru kembali, menyambung hubungan yang telah putus
hingga manusia berada di dalam kebersamaan, di dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, sejarah mencatat Daud sungguh mengaku dosanya. Dia beroleh keampunan dosa dan Tuhan kembali memberkati dia. Dan melalui dia, umat Israel sebagai umat pilihan Tuhan juga beroleh berkat Tuhan. Ibu, bapa, dan saudara-saudaraku, inilah firman Tuhan yang akan mendasari kita melakoni semua aktivitas kita satu hari ini. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini saya mau mengajak kita, sebelum kita melakukan setiap aktivitas kita satu hari ini, mari berenung. Kalau ada dosa, kalau ada perbuatan kita yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan, mari saat ini juga kita mengaku, Tuhan, aku sudah berdosa terhadap Engkau. Dibutuhkan keberanian kita, kemampuan kita untuk menyesali dosa-dosa kita. Dan penyesalan ini tidak hanya di mulut saja, tapi sungguh-sungguh keluar dari hati kita yang terdalam dan buah iman kita, hingga kita pastikan kita tidak mau lagi mengulangi kesalahan yang sama. Apa gunanya ini, Bapak Ibu? Kalau hari ini kita awali semua aktivitas kita dalam pengakuan kita akan dosa-dosa kita, maka kita pastikan semua pekerjaan kita satu hari ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Indah sekali hari ini, Bapak Ibu, kalau semua pekerjaan kita adalah pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita sungguh-sungguh menikmati hidup ini sebagai orang yang hidup di dalam Tuhan. Dan dalam keadaan hidup seperti itu, kita boleh bertumbuh, berkembang, berdinamika seturut dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, mari datang ke hadapan Tuhan. Mari serahkan seluruh kehidupanmu kepada Tuhan. Dan hari ini biarlah kita rayakan dengan sukacita atas kebaikan Tuhan yang senantiasa kita nikmati, kita peroleh di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai kita dalam setiap pekerjaan kita satu hari ini. Tuhan memberkati. Amin.